Tampilannya mirip daging, tapi sebenarnya ini adalah daging tiruan. Bentuk, warna, tekstur, dan rasa mirip sekali dengan daging. Wah, kok bisa ya? Tenang. Meskipun bukan dari bahan baku hewani, tapi terbuat dari bahan yang aman kok. Daging tiruan ini mengandung protein nabati, terbuat dari bahan baku kedelai. So pasti tinggi protein dan tinggi serat juga dong. Come on, kita intip dapur produksinya. Biasanya bahan umum daging vegetarian bisa dari kedelai atau jamur. Tapi khusus dendeng manis asap ini hanya menggunakan serat kedelai. Lalu campuran tepung, bumbu, dan liquid. Nah, mixing sekitar 20 menit sampai adonan tercampur dan warna merahnya merata kayak gini. Tuh. Setelah itu, cetak adonan pada loyang. Sebelumnya harus ditimbang dulu supaya beratnya merata. Lalu pipihkan sampai ketebalannya sama. Sekitar 10 kg serat kedelai bisa dicetak menjadi 264 loyang. Setelah itu lanjut ke proses pengukusan. Setelah matang, langsung diangkat dan didinginkan. Dendeng yang sudah dingin lanjut dipotong-potong. Satu loyang ini bisa jadi 6 potong dendeng. Nah, ini proses yang paling Unyil suka nih. Namanya blow torch. Proses ini membantu mematangkan atau memanaskan permukaan dendeng dalam waktu singkat. Efeknya, permukaan dendeng jadi ada gosong-gosongnya. Meskipun udah dikukus, masih harus melalui beberapa proses pemasakan sampai siap makan. Setelah dipotong-potong, dendeng harus diasap terlebih dahulu. Bahan pembakarannya menggunakan arang briket. Pengasapan butuh waktu sekitar 10 menit. Proses ini akan membuat dendeng beraroma asap atau smoky. Setelah diasap, dendeng diolesi gula cair terlebih dahulu. Nah, makanya dendeng ini disebut dendeng manis asap ala Singapura. Unyil bantuin ngolesin gulanya deh. Ya, siapa tahu Unyil ketularan manisnya. Dendeng ini masih harus di oven dulu supaya permukaan agak garing. Setelah 40 menit, dendeng kita dinginkan sebentar. Kemudian disemprot dengan minyak supaya tambah beraroma. Setelah dikemas supaya tambah aman dikonsumsi, harus melewati tahap sterilisasi dulu ya. Masa penyimpanannya cukup lama loh, sekitar 12 bulan. Penyimpanan dendeng cukup di suhu ruang biasa aja, jadi nggak perlu disimpan dalam freezer. Dendeng manis asap ini enaknya bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dihangatkan dulu. Jadi lebih praktis kan? Walaupun lebih enak disantap ketika dalam kondisi hangat. Kalau Unyil sih mau dikreasiin jadi lauk spesial bekal bentuk kayak gini. Dendengnya bisa dibentuk karakter lucu, bikin anak nafsu makan bekalnya.